Shalom adik-adik, shalom juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Shalom Flora. Shalom Mama. Bagaimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Sehat-sehat? Sehat. Puji Tuhan. Yuk, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Sudah siap? Siap. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang bersuka cita. Cita. Adik-adik bersuka cita nggak? Aku bersuka cita, Mam. Mama juga bersuka cita. Adik-adik gimana? Bersuka cita nggak? Nah, adik-adik harus bersuka cita dong. Yuk kita mulai. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi gerangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi gerangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi gerangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Kau telah berikan kami kesehatan. Sebentar lagi kami akan bersekolah minggu. Berkati kami agar bisa memahami apa yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari virus-virus ya Tuhan. Dan sembuhkan wabah corona ini agar kami bisa kembali bersekolah minggu seperti normal lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Hati yang gembira
Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Sehat, baik, puji Tuhan. Kita semuanya sehat ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama untuk berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kesehatan buat kami semua. Kami mau mendengarkan akan firman-Mu Tuhan melalui YouTube. Biarlah Tuhan, Engkau juga akan memberkati kami, membuka hati dan telinga kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh lakukan dalam setiap perbuatan kami, melalui kehidupan kami sehari-hari. Namun Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa dan kenakalan kami, supaya kami layak menghadap kehadirat Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab dari Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 17. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertumpik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak sia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik tadi sudah mendengarkan pembacaan Alkitab. Sekarang Ibu mau cerita tentang bersukacitalah yang diambil dari Zefanya 3 ayat 14 sampai 20. Nah, di situ mengajarkan mengapa kita harus bersukacita, yaitu karena Allah memenangkan kita dari setiap ancaman dan musuh kita. Coba sekarang adik-adik perhatikan, lihat ini bagaimana ekspresi wajahnya. Oke, bersukacita atau bersenang ya. Kalau yang ini, wow, dia marah. Nah, kalau yang ini, betul, dia sedang bersedih. Nah, itu adalah ekspresi. Nah, Ibu mau bercerita tentang putri pemarah. Di suatu kerajaan ada seorang putri, kerjanya marah. Setiap itu salah, dibuatin minum salah, dikasih makan dia merasa salah, marah. Dan selalu marah-marah setiap hari. Sampai pelayan-pelayannya semuanya takut. Nah, tukang kebun juga begitu, dimarahin. Kenapa? Karena bunga kesayangannya, bunga lili putih, layu. Tukang kebunnya dimarah-marahin dan akhirnya tukang kebunnya sakit dan minta untuk izin pulang. Nah, dia digantikan seseorang pemuda yang masih muda. Sebenarnya pemuda itu adalah seorang putra mahkota, tapi si putri tidak tahu. Nah, dia menyamar menjadi tukang kebun. Nah, ketika disuruh sama putri itu, suruh menanam,
berkebun di tamannya itu, dia menyusun tanaman-tamannya itu menjadi indah dan bagus. Seperti tanamannya itu dibentuk binatang, seperti jadi kelinci, jadi jerapah, terus jadi rusa. Wow, putrinya melihat bagus sekali nih taman. Tapi ada taman yang menyerupai wajahnya putri, tapi cemberut. Akhirnya putri marah. Tapi putri apa? Ketika marah, wajahnya itu tidak bisa berubah baik lagi. Dia melotot matanya, melotot. Terus ketika marah sama tukang kebunnya itu menunjuk-nunjuk, putri selalu menunjuk-nunjuk ini terus, tidak bisa berubah. Terus menunjuk terus, kenapa ini kok saya begini? Dan akhirnya dia mukanya juga cemberut, makin monyong bibirnya. Terus si tukang kebun itu yang menyamar tadi, nah dia bilang, putri, karena apa putri? Kok bisa begitu? Tadi putri kan kena duri. Nah, ketika dia mau mencabut tanaman yang tadi wajahnya cemberut tadi, seperti wajah cemberut tadi, dia kena duri katanya. Padahal si tukang kebun itu bohong, itu dikasih racun di situ. Dan akhirnya putrinya bagaimana? Putri jangan marah, kata si tukang kebun. Nanti kalau marah-marah terus, nah putri coba cabutin rumput aja buat melampiaskan kemarahannya. Terus si putrinya tambah marah, tapi mukanya makin marah, makin jelek. Akhirnya putri bercemen, kok mukaku jadi begini? Wah, berarti benar ya tukang kebun ya, saya kena racun duri yang ada di taman tadi. Nah, akhirnya si putri ketika marah, mau cabut rumput sampai luka-luka semua nih tangannya. Nah, tapi si putri bilang, waduh, walaupun begini tapi saya merasa lega, saya gak marah lagi. Bener juga ya tukang kebun, katanya. Nah, suatu hari si putri diajak tuh sama raja sama ratu, yaitu sama mama sama papanya, diajak pergi. Akhirnya ketika pergi sayembara, si putri gak cantik lagi karena tangannya itu luka-luka, tangannya luka semua, pakai sarung karena dia malu. Tapi yang menyamar jadi tukang kebun tadi ternyata pangeran. Nah, ketika saat memilih sayembara seorang putri yang pemarah tadi, dia sudah tidak marah-marah tapi tangannya luka karena setiap saat marah dia bekerja mencabuti rumput dan dia membersihkan ruangan daripada marah-marah. Itu ketika tukang kebun bilang begitu. Nah, di saat di kerajaan itu si putri dipilih sama pangeran. Pangerannya tampan, tapi putri malu-malu, tangannya pakai kaos tangan. Tapi pangeran memilih si putri. Putrinya nggak sadar bahwa dia itu adalah tukang kebunnya tadi. Dan akhirnya dia menjadi teman dan dia diambil menjadi suaminya. Ternyata si putri yang tadinya marah-marah berubah menjadi baik karena berkat tukang kebun, yaitu si pangeran tadi. Dan akhirnya dia menjadi sukacita, menjadi senang adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus menjadi anak yang ceria, yang membuat mama, papa, adik, kakak, dan juga teman-teman semuanya ikut senang. Bagaimana caranya? Seperti kalau adik-adik tuh minta sesuatu yang harus dengan baik, dengan mengatakan minta tolong, dan juga selalu tersenyum. Bisa kan? Coba adik-adik tersenyum. Iya, jadi adik-adik tidak boleh menjadi anak yang pemarah. Harus belajar menjadi anak yang baik dan manis. Karena adik-adik adalah sudah ditebus dosanya. Jadi jangan suka marah-marah, tapi jadilah anak yang baik, anak yang manis, anak yang selalu tersenyum, membuat sukacita bagi semua orang, dan juga bisa menjadi penyemangat yang akan mendatangkan sukacita tadi ya.
Demikianlah ceritanya adik-adik. Sampai bertemu kembali minggu yang akan datang melalui online. Dan adik-adik persiapkan hatinya ya untuk menyambut hari Natal, hari kelahiran Yesus. Jadi kita harus menyiapkan hati kita dengan penuh sukacita. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi pada hari Minggu datang. Tuhan memberkati kalian. citaku penuh. Kita akan tutup ibadah kita minggu ini di dalam doa. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pada minggu ini. Tuhan mau tolong kami, berkati kami, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menjadi anak-anak yang tidak lekas marah. Tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang selalu membawa sukacita di sekitar kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini boleh dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk melayani Engkau dan melayani sesama kami. Terima kasih Allah Bapa, kami mohon penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini, dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk
Udah mau selesai ya, Ma, ibadahnya? Iya Flora, Oh. sudah mau selesai ibadah kita hari ini. Tapi adik-adik jangan bersedih karena minggu depan kita masih bisa sekolah minggu lagi. Oh iya, sebentar lagi kan kita mau Natalan Flora. Wah, seneng keren banget. Adik-adik jangan lupa ya, ibadah Natal kita tanggal 26 Desember. Adik-adik jangan lupa ikutan dalam acara ibadah Natal kita. Oh iya, kita cukupkan sekian hari ini. Semoga adik-adik tadi mendengarkan apa yang sudah diberitakan firman Tuhan buat untuk hari ini. Adik-adik tetap semangat, sehat selalu, bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Selamat hari Minggu.